Bersyukur ya di pagi menjelang siang ini atas pertolongan Tuhan dalam hidup kita semua ya. Ketika Tuhan masih memberikan kekuatan kesehatan kepada kita saudara dari Tuhan, itu adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan pekerjaan ya. Terlebih Tuhan mau saudara ya, hidup kita setiap hari, setiap pagi kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini saudara diberkati Tuhan, kehadiran dan kedatangan kita di tempat ini, kita punya satu kerinduan bersama bahwa saya bisa memahami apa arti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semua. Sehingga saudara, ketika kita jalani hidup ini, kita bukan cuma bersuka cita dengan apa yang kita peroleh, tetapi kita percaya ada keselamatan yang sedang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ya. Lewat pujian penyembahan yang kita sudah naikkan kepada Tuhan, masih terlalu sedikit dan lain sebagainya sudah di Tuhan, karena penyembahan itu saudara harus setiap saat, setiap hari kita berikan kepada Tuhan dalam kehidupan kita semua. Tapi ketika kita mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kita ya, kita menaikkan syukur, menaikkan pujian kepada Tuhan ya. Firman Tuhan berjanji dan Tuhan berjanji, aku duduk di atas pujian orang benar. Amin. Haleluya. Dan kalau kita imani dan kita percaya, ketika kita sedang bersuka cita, memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita tidak akan melihat situasi dan seberapa banyak yang ada, tapi kita percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini, Engkau hadir dan siap untuk menjaga kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita masing-masing saudara ya. Matius pasal yang ke-6. Ini rangkaian bagaimana Yesus berkhotbah atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Injil sukacita ya di atas bukit ya saudara, diberkati Tuhan. Ketika orang banyak berkerumun dengan berbagai latar belakang situasi hidup mereka, ada mungkin yang seorang petani, pejabat dan lain sebagainya saudara, ya mereka datang untuk mendengarkan perkataan Yesus. Kita akan melihat saudara, ada satu hal yang Tuhan sampaikan kepada kita semua, dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita semua. Matius pasal yang ke-6, kita akan baca ayat 25 sampai ayat 34. Kalau saudara sudah ketemu, mari bangkit berdiri. Kita gantian baca ya, saya ayat ganjil ayat 25, selanjutnya saudara ayat genap, ayat yang ke-26 dan seterusnya. Matius pasal yang ke-6. Saya mulai baca hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam buku, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Katakanlah bahwa Bapamu di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah menandai rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi menyadari kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok,
Firman Tuhan pagi hari ini adalah salah satu yang ketika orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan Tuhan dalam kealahannya, dia tahu ya saudara, latar belakang yang dialami orang-orang yang mengikuti dia pada saat itu. Ya, kalau kita lihat dari pasal yang kelima, dia mengatakan ucapan berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah ini itu dan lain sebagainya. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan dalam kemahakuasaan Yesus, dia mengerti latar belakang orang-orang yang datang berkerumun untuk mendengarkan perkataannya. Dan salah satu yang dia lihat mungkin dari antara sekian banyak orang, ada banyak orang yang sudah percaya pada waktu itu dan sudah menerima perkataan Yesus, hidupnya terkungkung di dalam kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang kekhawatiran, tentunya ini seperti makanan hampir setiap hari terjadi, ya, dalam hidup kita. Apalagi mungkin ibu-ibu, ya, kalau misalnya udah hari Senin, hari pasar, ya nggak ada uang mau dibelanja, belanja 100.000 itu kan nggak kelihatan sekarang. Kayaknya cuma tahu tempe sama ya rempah-rempah. Ya, karena saya sering belanja, saudara. Kadang-kadang saudara diberkati oleh Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita khawatir tentang soal keuangan, tentang soal anak kita, tentang soal hidup kita, tentang soal keluarga kita dan lain sebagainya. Sehingga saudara diberkati oleh Tuhan, Yesus menyampaikan ya kepada orang banyak pada waktu itu, dan dia mengambil gambaran saudara dalam kehidupan mereka. Dia berkata, jangan kamu khawatir ya akan hidupmu. Ya, ada sesuatu yang lebih penting dari persoalan di dunia ini, seperti makan, minum, pakaian dan lain sebagainya. Ada persoalan hidup yang kekal, ada persoalan tubuh yang harus diselamatkan, ya saudara Tuhan. Dan Yesus menyampaikan pada waktu itu, lihatlah bagaimana Tuhan memelihara burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, kata firman Tuhan, tapi mereka dapat mampu ya mengumpulkan bekal di lumbung mereka. Ya, burung di udara atau binatang saudara Tuhan pelihara. Dan Yesus mencontohkan juga seperti bunga bakung di ladang. Ya, dia menggambarkan yang bunga bakung yang itu begitu indah. Kalau saudara buka di internet, saudara, bunga itu sangat indah. Ya. Bahkan dia menggambarkan Salomo dalam segala kemegahannya, dalam segala kekayaannya, ya tidak mampu didandani seindah dengan bunga bakung ini. Tuhan menggambarkan bunga bakung ini usianya cuma pendek, bagaikan bunga saudara Tuhan ya, ketika berkembang. Kalau saudara punya kembang ya di rumah, ya bunga yang berkembang artinya ya, bukan cuma daun. Kembangnya itu kan cuma bertahan kadang-kadang sebulan udah paling lama. Ya. Tuhan bilang itu saja dipelihara oleh Tuhan. Ya, bunga bakung itu didandani dengan baik, saudara. Apalagi hidup saya adalah anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Jadi Tuhan menggambarkan, apalagi kamu hai orang yang kurang percaya. Apalagi kamu ya adalah umat yang didandani oleh Tuhan, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan sendiri. Pasti firman Allah berkata, Tuhan akan pelihara. Namun jujur saudara dari Tuhan, gak usah cuma saya sendiri yang berbicara di depan. Firman Tuhan ini juga datang dalam hidup kami hamba Tuhan. Pernah gak khawatir? Pernah saudara. Kayaknya setiap minggu ada seperti Tuhan. Ya. Apalagi kalau misalnya kami sudah meminta ini kebutuhan sekolah, padahal nggak bayar uang sekolah, ini dan lain sebagainya. Pada saat itu ya namanya hamba Tuhan, ya kadang ada, kadang enggak. Kata Rasul Paulus, kadang kala kekurangan, kadang kala kelimpahan. Ya, dialami oleh Rasul Paulus. Sehingga saudara ketika kebutuhan itu datang mendesak saudara, rasa khawatir itu ada saudara. Mau mengemis malu saudara Tuhan. Ya. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, berbicara
kekhawatiran ini, ya, sesuatu hal yang Tuhan mau berikan kepada kita, mengungkapkan kepada kita semua. Kadang-kala kekhawatiran ini membuat iman kita menjadi lemah, saudara. Ya. Makanya Yesus berkata, hai kamu ya orang yang kurang percaya, apa yang kamu khawatirkan? Ayatnya yang saudara di 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara, mereka fokus kepada perkara-perkara dunia. Mereka fokus kepada perkara-perkara yang hanya, saudara, bersifat sementara. Sehingga, saudara, kalau kita anak Tuhan, kata Yesus, ikut-ikutan dengan hal-hal yang demikian, khawatir dengan perkara yang ada di dunia ini, kebutuhan, keperluan yang ada di dunia ini, kita seakan-akan mengikuti hidup mereka. Dan saudara diberkati oleh Tuhan, ketika kita sedang mengalami kekhawatiran, saudara, iman kita sedang mulai lemah. Kadang-kadang saya berkata, Tuhan, ini kan wajar, kami manusia, bukan dewa, bukan malaikat. Ya. Saya harus berkata jujur di tempat ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Sama, saudara, mungkin jemaat kadang-kala hampir setiap hari makanan dalam kehidupan kita ada kekhawatiran. Kami pun demikian, saudara diberkati Tuhan. Ya. Sehingga ada sesuatu yang kita mau belajar pada saat ini, saudara. Bagaimana supaya kekhawatiran itu, saudara, tidak terlalu berlebihan, sehingga kekhawatiran itu menguasai hidup saya dan saudara, menguasai cara pikiran kita, menguasai tubuh, jiwa dan roh kita, saudara, sehingga, saudara, kepercayaan kita kepada Tuhan mulai menurun, bahkan semakin lemah, saudara. Firman Allah berkata, saudara, di sini kalau kita lihat, ya, kita baca ya di ayatnya yang ke Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, Tuhan sedang menawarkan sesuatu dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau siapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu melawan segala kekhawatiran dalam kehidupan saya dan saudara. Dan lihat ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Bapak Ibu, Tuhan tahu nggak isi hati kita, apa yang kita perlukan? Dia tahu. Amin. Ya. Percuma dong kita ke gereja, kita percaya kepada Tuhan, ya. Kita mengatakan Dia Allah Maha Kuasa, Dia Tuhan yang ajaib, Dia mampu, ya, dan lain sebagainya. Cuma omong doang dong. Ya. Kalau misalnya saudara diberkati oleh Tuhan, kita tidak mengerti bahwa Tuhan tahu kebutuhan, persoalan dan keperluan kita. Haleluya. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, ketika kita berada dalam keadaan yang membuat kita khawatir, saudara, Tuhan ada persoalan ini dan itu. Firman Allah berkata, Tuhan tahu semuanya itu. Ya. Jadi apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara? Ya. Apa yang Tuhan mau sehingga kita klop dengan Tuhan, sehingga saudara diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mengalami kekhawatiran itu, saudara, tidak mempengaruhi kita sampai iman kita lemah, sampai kita tidak lagi berharap kepada Tuhan, sampai lagi saudara diberkati oleh Tuhan, kita tidak lagi mengingini Tuhan sama sekali. Mari kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Ya. Poin utama memang ada di ayat 33 juga. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Mari saudara diberkati Tuhan, kita mau belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya berkata seperti ini tentang kekhawatiran, saudara, bukan berarti kami juga tidak pernah mengalami kekhawatiran. Ya. Selagi kita masih manusia tubuh jasmani, saudara, keperluan kebutuhan itu kadang-kala, saudara, membuat kita khawatir kalau belum terpenuhi. Ya.
Mari kita akan lihat poin-poin utama. Perhatikan di ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-30 sudah. Ya, saya baca dulu ya. Ayat 25 sudah. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian? Jadi poin pertama saudara, bahwa ketika kita mengalami kekhawatiran, percaya saudara bahwa Tuhan berjanji Dialah pemelihara kita yang ajaib. Amin. Ketika ada kekhawatiran dalam hidup saya saudara, Tuhan mau kita menyadari dalam hidup kita bahwa Tuhan sendiri yang akan memelihara saya dan saudara. Ya. Kita perhatikan 1 Petrus pasal 6 ayat yang ke-7 saudara. Oh, 1 Petrus pasal 5 saudara ya, ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Ya. Firman Allah berjanji saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu karena Dia yang memelihara kamu. Artinya begini saudara, ketika kita alami kekhawatiran, kita uji Tuhan itu ada enggak? Ya. Kami saudara diberkati Tuhan, beberapa kali mengalami kekhawatiran akan kebutuhan dan keperluan. Ya. Artinya yang berlebih-lebihkan banyak dan lain sebagainya saudara. Karena kalau sedikit saja, apalagi banyak ya saudara. Karena kalau cuma sedikit saja itu bisa bikin keluarga saudara. Cuma soal makan, minum, dan soal mungkin jajan dan lain sebagainya saudara. Sedikit itu cuma sedikit. Tapi itu proses yang Tuhan izinkan saudara. Ya. Jadi ketika kita percaya diri Tuhan, kan Tuhan bilang Engkau akan memelihara. Ketika kita percaya Tuhan, saya percaya bahwa Engkau yang akan memelihara. Seperti kata firman-Mu ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu, maka aku akan memelihara engkau. Ya. Artinya menyerahkan saudara itu seperti ini, kita serahkan. Kasarnya ini saudara lemparkan kepada Tuhan. Ini Tuhan. Ya, saya khawatir tentang ini Tuhan. Gini ya. Ya. Terjemahan aslinya dibilang lemparkan saudara. Ya. Kalau bahasa Indonesia terlalu sopan ya, serahkan gini. Tapi Tuhan bilang enggak seperti itu, lemparkan saja kepada Tuhan. Artinya buang kasih kepada Tuhan. Ya. Kalau dia bilang aku yang memelihara kamu, kasih semua kepada Tuhan. Inilah tindakan iman saudara diberkati oleh Tuhan. Ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal yang kecil saja dulu dalam kekhawatiran dalam hidup kita semua. Kalau kita percaya Dia Bapa yang peduli dalam kehidupan kita, ya, mari kita percaya kepada firman-Nya. Ketika hidup kita ada kekhawatiran, lemparkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dia Bapa yang baik saudara. Kok gak sopan dilemparkan kepada Tuhan? Saudara punya anak-anak kan? Kadang-kadang anak-anak itu saudara, ya namanya orang tua, kasih sesuatu ke orang tua dia kasih lempar ke Tuhan. Ya, kita dengan Tuhan saudara, Tuhan gak mau sesuatu yang beda Tuhan kita dengan Tuhan yang lain saudara. Ya. Kenapa kita memanggil Dia Bapa? Supaya saudara diberkati Tuhan ya. Hubungan kedekatan kita dengan Tuhan itu seperti orang tua dengan anak. Kalau Tuhan dengan nama yang lain saudara itu berbeda. Sepertinya ada ketakutan yang sepertinya jarak yang terlalu jauh saudara. Maka cuma kita yang panggil Tuhan kita itu Bapa. Ya. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, serahkan, lemparkan semua segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Amin. Jadi Yesus mau bilang kepada umat-umat pada waktu itu yang mengikuti Dia, bahwa Tuhan, bagian Tuhan Dia membuktikan
Ketika kita memang sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan, melemparkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, biarkan saja itu bagian Tuhan. Bagian kita tetap terus percaya dan percaya kepada Dia. Amin. Ya. Yang kedua, saudara diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mengalami kekhawatiran, saudara, ya, selain kita beriman dan percaya dan menyerahkan atau melemparkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, ya, kalau kita baca Filipi 4 ayat 6, saudara. Dan kita lihat Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin, saudara. Jadi saudara, firman Tuhan berkata, ya, nyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan. Artinya begini, saudara. Ketika kita alami kekhawatiran, kan untuk memenuhi kebutuhan kita itu bukan bagian kita. Haleluya. Kan yang memberkati kita manusia atau Tuhan? Tuhan. Kan gitu, saudara, ya. Berarti kalau itu berkat itu dari Tuhan, atau segala sesuatu yang masa depan kita, anak kita sebagai itu dari Tuhan, ya, berarti itu tanggung jawab Tuhan dong. Cuma kadang-kadang, saudara, kita mau ambil itu, saudara, padahal Tuhan sudah bilang itu tanggung jawab saya. Tapi kita kadang-kadang, saudara, karena tak mau terburu-buru, kita mau rampas seakan-akan kita itu hebat untuk bisa menyelesaikan setiap persoalan itu, ya. Seakan-akan kita mampu, saudara, untuk menyelesaikan semua apa yang kita alami, saudara. Padahal ujung-ujungnya kita kebanyakan tidak mampu. Makanya harus percaya itu bagian Tuhan, saudara. Artinya begini, saudara, ketika kita alami kekhawatiran, ganti kekhawatiran itu, saudara, dengan doa dan ucapan syukur. Amin. Artinya ketika kita berdoa dan mengucap syukur, kita sedang datang kepada Tuhan, karena bagian kita, saudara, hanya menyembah Tuhan, hanya berdoa, hanya menyembah Tuhan, hanya bersyukur kepada Tuhan. Amin. Apa sih tujuan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Jadilah kita anak-anak Adam dan Hawa, saudara, keturunan jasmani. Kan waktu Lucifer, saudara, seorang pemimpin pujian, penyembah, dengan malaikat-malaikat yang lain memberontak kepada Tuhan dan sombong, ya. Tuhan ganti pribadi penyembah itu. Dia buang Lucifer, saudara, ya. Dia ganti. Nih, waktu dia bentuk, makanya manusia itu bukan dibentuk dengan Tuhan berfirman, ya. Kalau binatang, saudara, ya, binatang apa saja, B2 dan lain sebagainya, Tuhan cuma ngomong jadi, saudara. Tapi kita manusia berbeda, saudara. Tuhan bekerja, dia kotori tangannya, saudara, dia ambil tangan, saudara, dia bentuk, saudara, terus dia hembuskan nafasnya, saudara. Makanya dia berkata, ya, aku akan jadikan manusia segambar dan serupa dengan Amen. Berbeda, saudara. Kenapa dia jadikan manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lain, saudara? Karena tujuannya dia menunjukkan kepada Lucifer, kepada iblis, saudara. Ini saya ciptakan pengganti engkau sebagai penyembah yang akan menyembah. Karena ketika kita datang ke kerajaan surga, nggak ada lagi, saudara, kawin mawin, nggak ada lagi, saudara, mau bekerja capek dan sebagainya. Hidup kita hanya untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Sehingga ini Tuhan tuntut selalu dalam hidup kita. Ketika kita serahkan segala, melemparkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, benar gak kita benar-benar serahkan semua, saudara? Artinya ganti, saudara, posisi kekhawatiran kita. Kan ketika kita khawatir, inilah tujuannya, saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada kekhawatiran kepada kita. Ada ayat firman Tuhan dalam hati yang hancur engkau tidak pandang hina, ya.
Ketika Daud dia mengalami kekhawatiran, ketakutan saudara, hatinya ini hancur saudara, dia hancur hati, ya, dikejar-kejar oleh Saul saudara. Ya, satu sisi Saul itu saudara ada ayahnya, nggak mungkin dia membunuh Saul saudara, diberkati Tuhan. Ya, satu ketika juga anaknya saudara diberkati oleh Tuhan berkhianat kepada dia, Absalom. Hancur hatinya saudara. Tapi dia sadar saudara, ketika dia khawatir, ketika dia kuat takut saudara, dia berkata, engkau gunung batuku dan kubu pertahananku. Dia datang kepada Tuhan, dia menaikkan doa, dia ganti ketakutannya, dia ganti kekhawatirannya dia dengan permohonan, doa, penyembahan dan ucapan syukur. Di situ dia bersadar, oh ternyata yang Tuhan mau, doa bukan cuma sekedar, penyembahan bukan cuma sekedar, ada hati yang hancur saudara. Ya. Karena ketika kita khawatir, kan saya percaya saudara, bukan Tuhan tak menerima orang yang berdoa saudara lagi dalam kelimpahan. Enggak, Tuhan tidak bilang begitu saudara. Ya. Tapi Alkitab berkata Tuhan lagi terpesona sebenarnya saudara kepada doa orang-orang yang sedang hati yang hancur, lagi alami masalah ini, ada hutang ini, ada persoalan ini dan itu saudara. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, ada ketakutan, ada persoalan Tuhan, kami sedang ini dan lain sebagainya Tuhan, kan nangis kita saudara. Ya, di dalam Tuhan secara pribadi kita berdoa kepada Tuhan. Di situ Tuhan dia saudara. Ketika dia memandang Daud, hatinya hancur karena persoalan yang dihadapi. Ya, belas kasih Tuhan itu muncul kepada dia. Coba kita punya anak saudara ya, senakal-nakal apapun anak kita, kalau dia terus menerus nangis, gimana hati ini saudara? Ya, pasti hancur juga ya saudara. Kelihat anak kita sudah nangis terus artinya terus menerus, sudah berkali-kali dengan segala apa yang dia minta, hancur juga hati kita. Begitu juga Bapa melihat kita saudara. Sebab itu saudara, ketika kita khawatir saudara, ayo lakukan, lemparkan semua itu kepada Tuhan, biar hancur hati kita berumah dan kuat. Ganti dengan permohonan dan ucapan syukur. Amin. Terakhir saudara, kita lihat ayat yang ke-33. Poin ketiga itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Haleluya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya Tuhan sedang berkata begini saudara, ada prioritas utama yang lebih penting yang harus kita cari saudara. Makanya dia bilang hidup ini saudara, tubuh ini lebih penting dari apa yang kita perlukan di dunia ini yang hanya bersifat sementara saudara. Ya. Karena terkadang kalau Tuhan melihat prioritas manusia itu hanya hal-hal yang bersifat sementara, itu semua yang dia khawatir. Dia tidak pernah khawatir dia mau selamat atau enggak saudara. Yang dia cuma khawatir mau jadi kaya atau enggak, yang dia cuma khawatir bisa makan atau enggak, ada masa depan enggak saya atau enggak dan lain sebagainya. Cuma itu saudara. Enggak pernah untuk berpikir saudara dari Tuhan besok mungkin ketabrak saudara mati saudara atau sakit mati, dia enggak pernah pikir. Itu manusia saudara dari Tuhan. Ya. Cara Tuhan panggil kita kan itu berbeda-beda saudara. Ya. Siapa bilang saudara yang dekat dengan Tuhan tidak bisa celaka dengan cara Tuhan panggil seperti itu? Saya teringat waktu tahun berapa itu saudara dipanggil oleh Tuhan. Ya. Kisah anak-anak Tuhan yang ada di Bukit Doa di daerah Malang sana seperti Tuhan. Mereka berpuasa 3 hari 3 malam sudah. Pulang-pulang dipanggil oleh Tuhan, jatuh di jurang dosa saudara. Kita nggak ngerti seperti itu. Tapi banyak yang percaya mereka sedang berada di pangkuan Abraham. Dan saudara diberkati Tuhan, itu adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Mari kita lihat saudara diberkati oleh Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang kerajaan? Kita buka saudara Roma 14 ayat 17 dulu saudara.
14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Tuhan mau kita menghadirkan kerajaan Allah itu, saudara, ada di dalam rumah tangga dan pribadi kita masing-masing. Sebab itu, saudara, Tuhan bilang kerajaan Allah, saudara, ya, tentang kerajaan di mana, saudara, kita akan datang dan kita akan tempati. Itu bukan berbicara soal makan dan minum, bukan berbicara soal jasmani, walaupun kita perlu memang itu, saudara. Tuhan bilang, aku tahu engkau memerlukan semuanya itu, tetapi saudara, cari dulu itu kebenaran, saudara. Temukan kebenaran di dalam firman Tuhan, saudara. Kebenaran, saudara, yang akan membawa kita selamat. Cari dulu, saudara, damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus. Bisa nggak kita beli damai sejahtera itu dengan uang? Orang ini berkata bisa, ya, dikasih uang, seperti berarti Tuhan. Tetapi besok-besok dan seterusnya khawatir lagi. Damai sejahtera kata firman Tuhan, sukacita itu hanya mampu diberikan oleh Tuhan sendiri. Amin. Sebab itu, saudara, Tuhan kau tahu itu bagian Tuhan, kebutuhan kita. Ayo kita cari kerajaan Allah sendiri. Berbicara tentang damai sejahtera, saya mau di dalam rumah tangga saya ada damai sejahtera, ada sukacita. Walaupun hari ini nggak makan di luar gitu ya, cuma makan sayur dan lain sebagainya, kan kita pernah bilang ya, lebih baik sepiring sayur tapi makannya dengan sukacita, ada senang, daripada makan seperti makanan raja katanya, tapi ada perbedaan. Ya, makan enak tapi dalam rumah tangga bertengkar dan lain sebagainya. Gimana, sudah? Emang makanan itu bisa menyembuhkan hati yang sakit? Enggak ya? Kan kita butuh sukacita dan damai sejahtera di hati kita ini, saudara. Ya. Makanya mari kita cari itu, saudara. Semuanya itu ada di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, 1 Korintus 4 ayat 20. Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Haleluya. Kenapa kuasa, saudara? Karena Yesus berkata, segala kuasa baik di surga dan di bumi itu diberikan kepadamu. Dan kepada kita anak-anak Tuhan dia berkata, aku memberikan engkau kuasa untuk mengamankan setiap rancangan kuasa kegelapan atau tipu daya muslihat iblis. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Kenapa kuasa ini penting, saudara? Kerajaan Allah bukan bicara soal perkataan. Terjemahan sederhananya bukan berbicara tentang tahyul dongeng, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Terkadang kala saudara diberkati Tuhan, kita lebih takut dan percaya kepada tahyul, saudara. Terkadang kala kita lebih percaya kepada mungkin kadang-kala budaya-budaya yang bersifat, saudara diberkati Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita lebih takut kepada orang pintar. Kadang-kala saudara kita seperti ya orang-orang Cina yang zaman dahulu sudah Tuhan. Tidak tahu apa ya, saudara. Nah, kalau hari Jumat itu nggak boleh ini jalan-jalan dan sebagainya. Nah, itu Jumat Kliwon katanya ini dan sebagainya. Padahal Tuhan menciptakan hari pertama sampai hari ke-7, saudara. Bahkan hari ke-6 seterusnya. Firman Allah berkata, sungguh amat baik. Gak ada hari yang Tuhan rancang itu tidak baik sama Tuhan. Terkadang kala iman kita ini mengapa khawatir, saudara? Karena kita takut melanggar ini.
hari besok itu nggak baik. Kalau saya bangun rumah ini dan sebagainya, kalau saya mau pergi bekerja ini, hari besok nggak baik, saudara yang berkati Tuhan. Ya. Kenapa kita mengimani seperti itu? Ya itulah yang terjadi. Dan kita sedang, saudara, diberkati oleh Tuhan, menjauhkan diri dengan Tuhan. Tuhan bilang, firman Allah berkata, kerajaan Allah itu akan muncul, akan datang, bukan soal perkataan. Ya ini terjemahan Indonesia baru. Ya, kalau terjemahan sederhana zaman dulu, saudara. Itu bukan berbicara tentang dongeng, itu bukan berbicara tentang tahayul, berhala-berhala zaman dulu, saudara, diberkati oleh Tuhan. Bukan berbicara tentang apa kata orang di zaman sekarang ini. Kalau sekarang ini berhala yang lebih modern, saudara, kadang-kala saudara kita buka di medsos, kadang-kala kita belum selidiki, saudara, beritanya kita sudah percaya. Tuhan bilang, saudara, kita itu sudah diberikan kuasa. Amin, saudara. Tuhan bilang, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Jadi artinya, saudara, segala ketakutan kita, kekhawatiran kita untuk melangkah bekerja, untuk melangkah melakukan apapun, kata orang ini nggak boleh, kalau ke kebun mesti begini dan sebagainya, pakai ini, pakai itu dan lain sebagainya, segala macam, saudara, diberkati Tuhan. Dan itu dilakukan oleh orang Israel pada zaman dahulu, ya, sehingga Tuhan jijik dan benci kepada mereka. Makanya Tuhan buang mereka ke Babel karena perbuatan yang sedemikian, saudara. Mereka menyembah Tuhan, tetapi mereka juga menyembah berhala. Mereka menduakan Tuhan. Makanya kita Wahyu berkata, kalau engkau seorang suku tidak panas saat ini, lebih baik engkau panas, baik dingin sekalian, aku akan memuntahkan kamu. Jadi mari, saudara, berbicara kerajaan Allah. Ya, artinya, saudara, kita mau menempatkan kerajaan Allah itu terpenting dalam hidup kita. Tentang kebenaran, tentang sukacita, tentang kuasa. Amin, saudara. Kalau kita percaya ada kuasa di dalam hidup kita, orang percaya. Ketika kekhawatiran datang, dalam nama Yesus saya percaya. Bersama Tuhan saya cakap, saya mampu untuk menanggung segala sesuatu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Sama-sama saya di tempat ini, firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Ya, seperti saya katakan tadi, ya, bukan berarti berbicara tentang kekhawatiran kami tidak pernah khawatir, hanya segala. Tapi mari kita kalahkan kekhawatiran itu, gantikan dengan ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Lemparkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan carilah kerajaan Allah, saudara. Cari terus kebenaran itu, cari terus Tuhan damai sejahtera itu, dan cari kuasa itu, saudara, dalam hidup kita kepada Tuhan. Amin. Jadi bagian kita, saudara, mencari kerajaan Allah itu, saudara. Bagian kita, saudara, untuk menyembah Tuhan dan percaya Dia dengan sungguh. Dan bagian Tuhan, Dia berkata, aku tahu kamu memerlukan semuanya itu. Dan makanya ayat firman Tuhan berkata, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab, saudara, diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dan siang hari ini, saudara, datang dalam hidup saya dan saudara. Kalau hari ini kita ada sedang persoalan kekhawatiran dan sebagainya, dan saya percaya pasti ada, walaupun cuma sedikit kecil, saudara, itu sedikit yang kita khawatirkan.